Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wildan Fathul Akbar dengan NPM 20182011122. Di sini akan menjelaskan tentang materi social interaction dalam mata kuliah interaction design beyond human computer interaction, atau bisa bilang mata kuliah IMK, interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini ada overview atau ringkasan. Jadi di sini materi ini akan mencakup yang pertama, yaitu apa itu social interaction, kemudian mekanisme sosial yang digunakan dalam percakapan atau kegiatan lah bisa dibilang. Kemudian apa yang dimaksud dengan social presence, kemudian tinjauan teknologi untuk mendukung interaksi sosial, dan bagaimana sosial media ini bisa mengubah cara kita untuk berhubungan. Kemudian yang terakhir yaitu oh yang berakhir yaitu fenomena sosial baru yang muncul karena adanya maksudnya terkonek secara online begitu. Jadi saat ini kita hidup bersama, bekerja bersama, bermain bersama, berbicara dengan satu sama lain dan bersosialisasi. Jadi maksudnya adalah social interaction adalah bagaimana kita ini saling berinteraksi antar satu sama lain. Nah, ini dijelaskan buat apa namanya teknologi sosial ini dikembangkan untuk memungkinkan kita tetap bisa bersosialisasi walau kita tidak sedang berada di satu tempat, atau bisa dibilang saat sedang terpisah, karena memang zaman dulu kita masih hanya bisa melakukan interaksi sosial itu hanya saat kita bertemu langsung, karena memang dulu tidak ada teknologi yang mendukung. Jika ingin bertemu teman, maka harus ke rumah teman. Jika tidak ke rumah teman, maka kita tidak akan bisa berinteraksi dengan teman. Namun ya, eh, saat ini karena berkembangnya eh, teknologi sudah mendukung eh, apa namanya interaksi secara, bisa dibilang secara online gitu ya. Oke. Ya, ya ini bisa dibilang apa namanya ya? Mungkin saya akan jelaskan poin sedikit ya. Ini eh, apa namanya? Bisa dibilang teknologi sosial ini eh, berbeda-beda dalam cara mereka mendukung kita. Kemudian ada beberapa teknologi nih yang mendukung kita untuk apa ya, berinteraksi sosial. Misalnya ya Family Games with Alexa mungkin, atau mungkin ya apapun game atau aplikasi lain yang bisa mendukung kita untuk melakukan social interaction. Dan memang ada dampak negatifnya pastinya, karena memang namanya teknologi juga tidak lepas dari apa namanya efek negatif. Nah, mungkin bisa dibilang apa ya? Dalam gambar ini kita bisa melihat mungkin efek negatif dari apa namanya social interaction secara apa ya, digital. Jadi seperti yang ada judulnya, yaitu apakah kita terlalu banyak apa ya, terlalu banyak meluangkan waktu kita hanya di gadget kita, atau di digital bubbles kita, gelembung digital kita, di saat keluarga yang harusnya ber, eh, apa ya, meluangkan waktu mereka untuk saling mengobrol, mereka malah fokus kepada gadget mereka atau dunia digital mereka. Karena mungkin ya bisa dibilang ini efek samping atau efek buruk dari eh, perkembangan teknologi itu. Nah, jadi di sini ada pertanyaan yang diajukan oleh atau kepada teknologi, sosial teknologi. Jadiku, apakah percakapan face to face atau F to F ini bisa digantungkan dengan interaksi pada media sosial? Kemudian berapa banyak teman yang dimiliki di Facebook, LinkedIn, WhatsApp eh, dibandingkan dengan dunia nyata? Kemudian seberapa banyak ini, how much do they overlap, atau apa ya, seberapa banyak mereka overlap, ibaratkan tumpang tindih. Kemudian bagaimana cara kita hidup dan berinteraksi satu sama lain berubah gitu.
Jadi karena memang pasti ada perubahan dalam hidup dan cara berinteraksi sesuai dengan perkembangan teknologi dan eh, apakah ini bisa dibilang etika atau etiket dan aturan yang ditetapkan itu masih berlaku walaupun itu dilakukan secara online ataupun offline begitu. Jadi di sini mekanisme percakapan. Jadi ada apa ya berbagai mekanisme ucapan atau apa ya aturan yang biasanya kita ucapkan saat eh, bertemu orang atau ya saat kita saling menyapa seperti ya hi there, maka ada yang jawab hi kemudian bertanya kabar seperti alright good how is going fine ya seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang conversation rules. Jadi di sini dari seks pada tahun 1978 itu mengemukakan bahwa ada tiga aturan dasar dalam uh, percakapan. Yang pertama yaitu uh, pembicara saat ini itu memilih pembicara berikutnya dengan bertanya pendapat, pertanyaan atau permintaan. Kemudian rule kedua ini uh, orang lain ini memutuskan untuk mulai berbicara atau aturan ketiga orang orang apa ya? Maksudnya pembicara saat ini itu terus berbicara. Jadi maksudnya ini bisa dibilang apa ya? Kalau rule pertama ini jadi ya seperti kita ini bertanya kepada apa namanya teman kita, teman kita atau saya misalnya bertanya kepada teman saya, yaitu saya sebagai current speaker, bertanya dengan teman saya sebagai next speaker, untuk bertanya mungkin yang saat ini sedang viral adalah seperti kasus KDRT atau selingkuh. Bagaimana opininya? Terus apakah mungkin saya bertanya apakah kamu tahu hal itu atau mungkin juga meminta sesuatu. Kemudian ya another person decide to start speaking, maksudnya jadi teman saya memutuskan untuk berbicara dan akhirnya mungkin rule 3 yaitu kita juga saya memutuskan untuk membalas atau ya apa namanya membalas percakapan dia juga dan akhirnya kita terjadilah percakapan gitu. Jadi ya lebih banyak lagi tentang rules percakapan. Jadi eh, apa ya bisa dibilang kita jika bercakapan ya juga harus bergiliran agar tidak apa ya tumpang tindih karena maksudnya agar tidak kita saling tabrakan lah bisa dibilang saat berbicara saat saya dan teman saya berbicara di waktu yang bersamaan otomatis kan bisa dibilang nanti agak kacau ya dari baik itu akhirnya tidak bisa mengerti satu sama lain baik uh, begitu. Nah, jadi yang baik ya uh, apa namanya nah, seperti yang ada di contoh, bisakah kita bertemu atau bagaimana kita jika kita bertemu jam 8 pagi atau jam 8 lah bisa kita bilang. Terus kemudian ya orang B menjawab bagaimana kalau kita bertemu sebentar lagi gitu. Terus kemudian apa namanya ya? Ya mohon maaf tadi ada sedikit gangguan jadi saya pause sebentar untuk videonya. Jadi saya lanjutkan. Jadi di sini sampai pada eh, bagaimana kita itu ya percakapan harus bergiliran agar percakapannya bisa berlangsung dengan damai dan tenang. Jadi seperti si A berucap apakah kita bisa bertemu atau bagaimana jika kita bertemu jam 8. Kemudian si B baru menjawab setelah A selesai berkata yaitu bisakah kita bertemu lebih cepat atau sebentar sebentar lagi itu. Kemudian yang B seperti ini eh, ya bisa ini adalah contoh. Cuman di bawah ini adalah apa ya? Apa namanya bisa dibilang kiasan lah. Kita bilang
agar tidak monoton mungkin ya di Instagram. Mungkin ini adalah salah satu keunggulan jika kita berinteraksi sosial secara apa ya, secara langsung. Jadi kita bisa memberikan feedback selain apa ya, selain apa yang ingin kita ucapkan. Jadi seperti itu seperti kita memberikan feedback bahwa kita seperti itu saat kita ingin berpikir atau malu-malu mungkin untuk mengatakan sesuatu. Jadi bagaimana kalau kita bisa bertemu, bagaimana jika kita bertemu lebih cepat atau apa ya, ya seperti itu. Jadi apa namanya? Jadi ini adalah feedback atau sinyal untuk melanjutkan atau mengikuti. Nah, kemudian ini adalah apa ya, ucapan untuk perpisahan atau ritual perpisahan biasanya diakhiri dengan by then atau sampai jumpa, kemudian see you later atau sampai bertemu lagi, sampai bertemu besok dan lain sebagainya. Dan juga di sini ada eh, apa ya, apa namanya, isyarat implisit dan eksplisit. Jadi misalnya kita kita melihat jam tangan atau bermain-main dengan mantel atau tas. Misalnya kita melihat jam tangan dengan apa ya, dengan itu menunjukkan gestur bahwa kita mungkin saat kita berbicara kita sedang diburu waktu atau bagaimana. Kemudian juga atau mungkin ya agar terlihat keren seperti itu. Kemudian untuk secara implisit ya itu implisit. Jadi secara tidak langsung mungkin kita menunjukkan bahwa kita sedang terburu-buru, kita sedang ada hal yang ingin kita kerjakan saat diajak orang. Jadi secara tidak langsung kita selalu melihat jam untuk memberi apa ya, memberi pesan secara tidak langsung bahwa kita ada hal yang harus dilakukan agar tidak berbicara secara langsung, mungkin takut menyakiti hati pembicara lainnya atau mungkin ya secara lainnya juga bisa secara eksplisit mungkin apa namanya ya seperti ini. Jadi wah, lihat waktunya, aku harus pergi, aku mau terlambat. Jadi ya apa namanya ini secara eksplisit. Ya ini apa namanya ketika seseorang ini apa ya mengatakan sesuatu yang apa ya disalahpahami. Jadi pembicara biasanya melakukan apa ya repeat apa ya mengulangi dengan penekanan biasanya seperti misalnya sedang memilih memilih sedang berbelanja kemudian sedang menunjuk barang, eh, kita berbicara kepada pelayannya yang itu Mbak. Kemudian yang mana Mas, yang ini bukan. Yang satu lagi atau yang satunya. Nah ini adalah penekanan bisuan atau yang ini Mas atau yang mana begitu. Kemudian buka bisa menggunakan juga dengan apa? Hah? Itu berarti menandakan bahwa kita mungkin kurang mendengar atau kurang memahami apa yang sedang dikatakan oleh pembicara lain. Seperti misal jika teman saya berkata tidak jelas, maka biasanya saya akan membalas dengan apa? Atau hah? Bisa diulangi seperti itu. Nah, ini itu kalau tadi percakapan secara langsung. Nah, bagaimana jika uh, jika melakukan percakapan secara online? Nah, apakah aturan yang sama itu berlaku? Apakah ada jenis apa ya breakdown atau yang berbeda begitu? Kemudian uh, bagaimana jika apa ya aturan ini berlaku dengan oleh masing-masing contoh online conversation dengan email, instant message, texting, atau video conference software. Jadi ya, jadi saat ini banyak penelitian tentang apa ya, bagaimana cara kita bisa melakukan percakapan walaupun kita sedang berjauhan dengan satu sama lain. Nah, contohnya ya banyak sekali aplikasi yang sedang dikembangkan atau yang bahkan saat ini sudah selesai dikembangkan dan akan terus bertambah seperti email, video conference, mungkin seperti Zoom, email seperti Gmail, kemudian instant messaging mungkin kita bisa lihat seperti WhatsApp, Telegram, kemudian Line dan lain-lain dan chat room seperti itu. Dan ya jadi pertanyaannya
apakah mereka ini meniru atau apa ya, beyond existing way of conversing ini, apakah melampaui cara percakapan yang ada atau ya melampaui apa ya, berbeda dengan cara percakapan yang sebelumnya. Nah, ini mungkin bisa dilihat gambar ini adalah apa ya, cara apa ya, telepon video lah, bisa video phone sekitar awal tahun 1960-an. Kemudian eh, berlanjut pada apa namanya, video Windows System. Jadi di ruang yang bersama ini memungkinkan orang apa ya, orang yang terpisah sejauh 50 mil itu melakukan percakapan seolah berada di ruangan yang sama. Jadi dengan jendela atau picture window 3 kali 8 kaki di antara eh, between two site atau di antara dua situs gitu, dengan video dan audio. Jadi orang ya, jadi orang-orang ya pastinya mulai berinteraksi melalui jendela, tetapi ya, hal hal-hal aneh terjadi. Ya seperti ini mungkin apa ya, terlalu bisa dibilang terlalu mencolok atau bagaimana gitu ya. Ya jadi ini apa namanya, melihat atau temuan tentang bagaimana video window ini digunakan. Jadi eh, ya pertama berbicara tentang sistem, kemudian ya ini kurangnya mungkin lebih banyak berbicara dengan orang lain atau orang yang berada di lain ruang dibandingkan dengan orang yang berada di satu ruangan. Ketika mencoba untuk lebih dekat dengan seseorang di tempat lain, eh, efeknya malah apa ya, peserta keluar dari jangkauan kamera dan mikrofon begitu, karena memang belum sefleksibel sekarang. Jadi juga nggak ada cara untuk memonitoring ini. Kemudian yang saat ini apa ya, yang sudah modern yaitu video conference dan television atau ruangan telepresence. Jadi banyak pilihan untuk menghubungkan banyak orang seperti misalnya Zoom. Jadi juga apa, telepresence atau ruangan telepresence yang khusus untuk sebuah grup. Seperti mungkin bisa dibilang ada di Zoom ada breakout room atau lain sebagainya. Begitu. Dengan lebih modern, kita hanya menggunakan gadget, jadi bisa lebih fleksibel begitu. Bisa digunakan di mana saja. Ya, selanjutnya ada robot telepresence ini, jadi memungkinkan orang untuk menghadiri acara yang eh, tidak apa, yang tidak bisa dia apa, tidak bisa dia tidak bisa hadir, tapi dengan mengontrol robot mereka dari jarak jauh. Jadi seperti tempat yang ada eh, di di sekolah, di conference dan di museum, contohnya BIM Plus. Kemudian sering berdandan agar terlihat seperti orang lain di acara tersebut, dan pengalaman positif yang ada di sana. Ya, jadi eh, di sini akan selanjutnya yaitu tentang telepresence dan kehadiran sosial. Nah, telepresence ini mengacu pada apa ya? Pada satu pihak yang hadir dengan pihak yang lain yang hadir di ruang fisik seperti ruangan pertemuan. Nah, kehadiran sosial mengacu pada perasaan ketika berada di sana dengan orang yang nyata, atau ketika dalam realitas ketika berada di dalam realitas visual. Nah, contohnya ya seperti ini, eh, untuk menggunakan mungkin ya yang sedang digaungkan Facebook saat tahun 2021 lebih terutama, yaitu metaverse. Jadi di mana itu kita menggunakan 3D dan VR untuk melakukan meeting atau conference, ya bisa dibilang telepresence dengan adanya metaverse namanya. Jadi kita bisa meeting dengan menggunakan karakter 3 dimensi yang kita buat,
Di situ kita bisa bercakap-cakap dengan karakter lain yang dibuat oleh orang lain begitu. Jadi ya seperti ya ini jadi dua avatar ini bisa berbicara satu sama lain pada ruangan virtual dan meja virtual. Kemudian untuk meningkatkan experience itu uh, jadi menggunakan headset VR karena agar bisa melihat satu sama lain dengan apa ya dengan pandangan first person lah bisa kita bilang gitu. Nah, pertanyaannya ini eh, apakah perlu? Jadi berapa banyak realisme dan imersi dan juga apa perlu? Jadi di apa ya? Bisa dibilang di telepresence ini untuk membuatnya menarik ini. Jadi di sini uh, telepresence room ini berusaha untuk membuat orang yang jauh ini seperti tampak hidup atau ya seolah-olah walaupun jauh kita tetap merasa dekat, merasa mereka itu seperti benar-benar um, apa ya ada di depan kita begitu dengan ya kamera teknologi high definition atau kamera definisi tinggi dengan menggunakan eye tracking fitur dan mikrofon pengarah begitu. Dan apakah FaceTime memiliki kehadiran sebanyak pengaturan definisi high definition setting? Selanjutnya di sini apa itu sih co-presence? Jadi bisa dibilang co-presence ini adalah uh, co-located groups atau grup lokasi lah kita bisa bilang uh, bersama untuk siapa yang mau berkolaborasi. Jadi banyak teknologi yang telah didesain atau dirancang untuk memungkinkan kelompok bisa belajar atau bekerja atau bersosialisasi secara lebih efektif bersama-sama. Seperti seperti contohnya itu ya bisa dibilang pastinya ada kayak seperti apa namanya papan tulis, permukaan meja, pajangan dan lain-lain. Nah, ketika sekelompok orang ini berinteraksi secara bersama, mereka perlu mengkoordinir diri mereka sendiri. Seperti ya, pastinya saat bermain sepak bola atau saat menavigasi kapal, kita ambil contoh bermain sepak bola, selain kita harus mengatur diri kita sendiri sesuai posisi yang telah ditentukan, kita juga harus selalu apa ya, mengingatkan teman atau mengkoordinir teman untuk tetap berada stay on position atau stay on the strategy begitu. Nah, jadi untuk itu untuk melakukan hal itu biasanya digunakan seperti komunikasi verbal non verbal, kemudian jadwal, rules atau aturan dan konvensi dan representasi eksternal bersama. Jadi mekanisme apa ya, koordinasi face to face ini berbicara apa ya eh, pusatnya adalah pembicaraan atau bicara adalah pusatnya. Jadi apa namanya nonverbal ini bisa digunakan ini untuk melakukan penekanan atau sebagai pengganti untuk apa ya bisa dibilang untuk konfirmasi lah seperti misalnya mengangguk untuk mengatakan iya atau menyetujui kemudian berjabat tangan sebagai bentuk persetujuan kemudian mengedipkan mata untuk memberikan kode atau lain-lain melirik dan lain-lain gitu. Formal meeting, di sini pertemuan formal, struktur eksplisitnya seperti uh, agenda, memo, note to land, dan note to land itu biasanya digunakan untuk mengkoordinasi aktivitas. Jadi agar berjalan sesuai dengan rencana, biasanya ada memo atau notulensi untuk mencatat yang sudah dibahas begitu. Eh, Selanjutnya yaitu apa ya mekanisme kesadaran atau awareness mechanism. Jadi Doris and Bly lah kita atau apapun
itu berkata bahwa mekanisme kesadaran adalah melibatkan atau mengetahui siapa yang ada di sekitar, apa yang terjadi, dan siapa yang berbicara dengan siapa. Jadi eh, apa ya, kesadaran perifer ini ada uh, peripheral awareness ini ada seperti apa namanya, mengawasi hal-hal yang ada di sekitar pandangan kita, kemudian mendengarkan dan mengawasi eh, apa namanya, orang lain tanpa isyarat eksplisit lah. Kemudian kesadaran situasional yaitu menyadari apa yang terjadi di sekitar untuk memahami informasi dan tindakan yang akan mempengaruhi peristiwa yang berlangsung atau yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Misalnya eh, ATC, Air Traffic Control, kontrol, mohon maaf, atau ruang operasi. Jadi hubungannya dengan apa ya, cerebral interface ini jadi dirancang ini untuk memanfaatkan bentuk koordinasi dan kesadaran yang ada. Eh, jadi ada beberapa penelitian yang apa ya, yang menyelidiki tentang bagaimana apakah mereka itu membantu orang untuk dapat bekerja sama dengan lebih baik. Jadi mereka menemukan bahwa untuk apa ya, agar orang-orang bisa bekerja sama dengan lebih baik itu partisipasi yang adil tanpa adanya seperti yang satu yang terlihat sangat menonjol, kemudian ya harus natural di sekitar lah. Maksudnya eh, apa ya, benar-benar natural. Saya mungkin sedikit sulit untuk menjelaskan, dan yang selanjutnya yaitu ada pastinya lebih nyaman saat kita berdiskusi atau berbicara itu saat kita duduk di meja bundar lah, bisa dibilang gitu, atau meja yang mengelilingi. Jadi kita bisa melihat satu sama lain semuanya dengan lebih jelas, tidak daripada berdiri di depan begitu. Jadi di sini ada contoh meja refleks. Jadi penjelasannya di sini adalah LED menyala menyala untuk mencerminkan seberapa banyak setiap anggota kelompok berbicara. Kemudian menggunakan mikrofon di depan setiap individu untuk melakukan ini. Jadi studi menunjukkan mereka yang paling banyak berbicara mengubah perilaku mereka. Mereka yang paling sedikit berbicara itu tidak mengubah perilakunya. Jadi ya menurut kita apa ya, menurut menurut Anda kenapa begitu ya? Ini ada apa ya? Dana dana dari virtual so, Soco Sococo atau Sokoko, kantor virtualnya. Jadi eh, siapa di mana dan siapa bertemu dengan siapa begitu. Mohon maaf. Ya ini apa ya, bisa dibilang salah satu tampilan lah Sukoko, atau bagaimana cara penyebutannya, mohon maaf saya tidak tahu. Jadi di sini seperti layar virtual kantor ya. Jadi di sini ada beberapa fitur seperti uh, knock the doors, knock on the doors. Jadi mengetuk pintu untuk join ke dalam sebuah meeting. Kemudian mengirim link kepada undangan lain untuk join ke kantor Coco lah, Coco kita bilangnya.
Terus avatar blinking atau berkedip lah, itu menunjukkan ingin kolaborasi, kemudian share atau berbagi dokumen atau link di dash untuk dapat diakses oleh apa namanya, siapapun yang ada di ruangan dan lain sebagainya. Uh, Playing together in the same space. Jadi pengunjung di sini menggunakan AR atau eh, apa ya? Oh ya, mohon maaf, AR itu augmented reality. Mohon maaf saya lupa. Jadi menggunakan AR untuk untuk sebagai apa ya? Di eh, jadi di sini digunakan apa ya? Apa namanya, AR sandbox di V dan A. Kemudian pengunjung dapat memahat pemandangan melalui pasir. Kemudian sistem akan bereaksi dengan perubahan yang apa ya, ditumpangkan dengan digital eh, color atau color apa warna digital landscape. Kemudian ya, hal ini memungkinkan untuk eh, melakukan kolaborasi yang kreatif. Social engagement atau apa ya, keterlibatan sosial ini berarti atau bisa dibilang adalah mengacu pada partisipasi dalam aktivitas kelompok sosial. Jadi misalnya ya contohnya adalah pertukaran sosial di mana seseorang saling memberi atau menerima sesuatu dari orang lain, baik itu bisa dibilang secara sukarela, volunteer, jadi tidak bayar dan sering altrui altruistik lah bisa dibilang, atau dengan tujuan eh, berbagi dan berbuat baik dengan orang lain begitu. Situs web saat ini sering digunakan sebagai penghubung untuk menghubungkan orang-orang. Retweet ini saat ini adalah hal yang sangat ampuh atau cara ampuh untuk menghubungkan jutaan orang. Seperti contohnya ya, jika ada sesuatu yang sedang viral, em, orang-orang biasanya melakukan retweet gitu. Seperti contohnya ya, uh, battle di Twitter antara Ellen DeGeneres dan Carter Wilkerson. Jadi uh, retweet ini juga bisa digunakan untuk menghubungkan orang untuk tujuan tujuan yang menyenangkan, baik itu untuk membalas tweet atau lain sebagainya. Jadi banyak apa ya? Banyak orang ini merasa uh, tertarik untuk join atau bergabung dan melihat angka-angka retweet atau tweetnya ini bertambah lebih banyak. Nah, dilemanya ini uh, apakah bu atau bolehkah kita ini berbicara dengan orang yang sudah meninggal menggunakan chatbot? Jadi seperti kasusnya yaitu Eugenia Kuida ini kehilangan seorang teman dekat dalam kecelakaan mobil yang saat itu baru berusia sekitar 20 tahunan. Jadi dia ini mengambil semua teks yang pernah dikirim temannya selama hidupnya dan menggunakan chatbot atau membuat chatbot. eh, jadi chatbot ini nantinya akan membalas atau merespon pesan dari Eugenia seperti apa yang biasanya temannya itu merespon. Jadi seolah-olah itu yang membalas adalah temannya, padahal itu hanyalah chatbot. Jadi pertanyaannya ini apakah cara ini bisa boleh ataukah ini ternyata cara yang menyeramkan lah bisa dibilang gitu, ataukah hal ini diperbolehkan untuk menghibur atau mengatasi kesedihan gitu. Dan ya pastinya pertanyaannya apakah itu menghormati orang-orang yang sudah meninggal, karena pastinya ya
karena hubungannya dengan orang-orang yang sudah tidak ada norma-norma yang harus dipatuhi seperti itu. Cuman memang masih menjadi perbincangan atau perdebatan apakah memang secara etika apakah boleh atau tidak. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dari materi ini adalah sosial interaksi ini adalah pusat kehidupan kita sehari-hari, dan mekanisme sosial ini seperti bergiliran memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan melakukan koordinasi aktivitas kita gitu. Tetap menyadari apa yang dilakukan orang lain dan membiarkan orang lain tahu apa yang dilakukan adalah aspek penting dari kerjasama dan sosialisasi. Banyak sistem untuk menekun telepresence, kehardian sosial, dan copresence. Media sosial telah membawa perubahan yang signifikan dalam dalam cara orang-orang ini tetap berhubungan dan mengelola kehidupan sosial mereka begitu. Ya mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.